Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dari Prodi Matematika Murni kelas 2022B. Saya di sini akan menyampaikan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun Indonesia yang harmoni. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, masyarakat, dan lingkungan dengan tetap mengutamakan prinsip persatuan dan kesatuan. 4 poin dalam wawasan kebangsaan yaitu 1. Konflik dan ancaman, 2. Perjuangan bangsa, 3. Nilai-nilai bangsa, dan 4. Peran mahasiswa dalam mewujudkan Indonesia yang harmoni. Konflik dan ancaman. Munculnya konflik dan ancaman mungkin diawali dengan penggunaan media sosial yang mulai melampaui batas, di mana pengguna media sosial terbanyak yaitu generasi milenial atau yang biasa disebut generasi Z. Lalu bagaimana alur terjadinya konflik dan ancaman? Yaitu 1. Munculnya berita hoax karena adanya penggunaan media sosial yang sudah melampaui batas wajar. Kedua, munculnya era prospat, yaitu era di mana kebenaran bisa didapat dengan memainkan emosi dan perasaan, sehingga fakta sudah tidak lagi dibutuhkan. Ketiga, itu implementasi era prospat yang menjadi bentuk ancaman. Keempat, karena adanya ancaman tersebut, kemudian memunculkan konflik SARA di berbagai daerah. Lalu bagaimana dampak konflik di berbagai daerah tersebut? Itu 1. Kelaparan, 2. Kerusakan bangunan dan fasilitas umum, 3. Kematian, 4. Perpecahan bangsa, bahkan negara, 5. Perubahan sifat manusia itu sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak luput dari perjuangan para pahlawan yang mati-matian untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini agar bisa berdiri dan berdaulat. Seperti Jenderal Sudirman yang terus bergerilya mengobarkan semangat perjuangan arek-arek Surabaya walaupun di tengah kondisinya yang sedang sakit. Bentuk perjuangan bangsa Indonesia awalnya yaitu berbentuk perjuangan yang bersifat kedaerahan, yang berjalan selama lebih dari 300 tahun. Kemudian lahirlah Budi Utomo dan Kongres Pemuda yang menjadi bentuk perjuangan diplomasi atau perjanjian yang kemudian mengantarkan Indonesia merdeka dalam waktu 37 tahun. Dari perjuangan itu lahirlah Pancasila dan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebenarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri sudah ada sejak era zaman Majapahit, di mana tertulis di buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai bangsa yang pertama itu saling menghormati, karena kita bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, pantang menyerah. Yang kelima, optimis. Keenam, gotong royong. Dan terakhir, nasionalisme. Peran mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih harmoni, yaitu 1. Menjadi agen perubahan, artinya mendorong kelompok masyarakat dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan. Yang kedua, sebagai penjaga nilai, artinya kita mahasiswa sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, penerus bangsa, artinya kita sebagai penerus bangsa harus bisa menjaga dan meneruskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang keempat, adalah pengontrol sosial. Artinya kita sebagai mahasiswa harus memiliki kontrol terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sifat yang harus dimiliki mahasiswa sebagai penerus bangsa, yaitu 1. Inovasi, 2. Imajinasi, 3. Visi dan misi, dan 4. Cita-cita dan harapan. Kunci sukses dan kriteria sifat dalam hidup. Kunci sukses dan kriteria sifat dalam hidup ini disampaikan sendiri oleh Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman berdasarkan pengalaman beliau. Menurut beliau, kunci sukses yaitu 1. Merupakan masa lalu, 2. Melakukan hal yang terbaik untuk hari ini, dan yang ketiga, cita-cita hanya harapan dan angan-angan. Lalu bagaimana kriteria sifat dalam hidup menurut beliau? Menurut beliau, manusia memiliki sifat dalam hidup yaitu baik, kaya, pintar, dan berkuasa. Namun beliau berkata bahwa lebih baik kita menjadi manusia yang baik. Karena orang yang kaya, berkuasa, dan juga pintar belum tentu memiliki sifat yang baik. Karena baik itu adalah sifat yang sudah kita tanamkan kepada diri kita sejak dini. Dan kita tempa berdasarkan waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.